wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas mengenai reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kamu tahu jika buah apel itu kalau kita potong maka lama-kelamaan dagingnya akan berwarna kecoklatan. Kenapa? Karena zat-zat kimia yang terdapat di dalam daging buah akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini biasanya akan disertai dengan reaksi reduksi. Karena itu kelak akan dinamakan reaksi redoks. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai reaksi redoks atau reaksi reduksi dan reaksi oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui tentang bilangan oksidasi suatu unsur. Dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur, ada beberapa aturan perjanjian yang harus kamu ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Anak-anak, seperti Ibu katakan tadi bahwa yang namanya bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menggambarkan kemampuan suatu atom untuk berikatan dengan atom yang lain, atau menggambarkan bagaimana susunan elektron itu di dalam suatu senyawa. Nah, ada beberapa aturan bilangan oksidasi yang harus kamu pahami. Di antaranya adalah yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu akan sama dengan 0. Yang dimaksud unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri, misalnya N2, O2, K, Ca itu merupakan unsur-unsur bebas. Ini memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Yang kedua adalah ion monoatomik. Ion monoatomik ini memiliki bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Misalnya Fe2+, bilangan oksidasinya +2. Cl-, maka bilangan oksidasinya -1. Yang ketiga, bilangan oksidasi untuk atom O adalah -2. Ini akan berbeda pada senyawa peroksida, di mana pada senyawa peroksida bilangan oksidasi O itu -1. Senyawa peroksida itu misalnya H2O2, Pb2O2 dan sebagainya. Yang keempat, bilangan oksidasi H itu akan sama dengan +1. Ini juga akan berbeda pada senyawa-senyawa hidrida, di mana pada senyawa hidrida bilangan oksidasi H itu selalu -1. Senyawa hidrida itu misalnya NaH, KH itu merupakan senyawa hidrida. Yang kelima, atom logam itu memiliki bilangan oksidasi positif. Misalnya kalau kita memiliki suatu senyawa FeCl3, berarti Fe bervalensi 3, maka Fe memiliki bilangan oksidasi +3. Jadi sesuai dengan valensinya dengan tanda positif karena Fe itu merupakan logam. Yang keenam, jumlah bilangan oksidasi suatu senyawa sama dengan 0. Jadi dalam suatu senyawa keseluruhan itu bilangan oksidasinya selalu 0. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi suatu ion itu akan sama dengan muatannya. Anak-anak, lebih jelasnya nanti akan Ibu sampaikan dalam sebuah contoh yang akan kita bahas setelah ini. Anak-anak, mari kita lihat contoh bagaimana menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Kita lihat contoh yang pertama, H3PO4. Bagaimanakah kita menentukan bilangan oksidasi P? Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa O memiliki bilangan oksidasi -2. Sedangkan O di sini jumlahnya 4, berarti -2 kali 4 -8. H tadi kita sudah pelajari, H bilangan oksidasinya +1, maka kalikan 3 menjadi +3. Sedangkan jumlah bilangan oksidasi secara keseluruhan, jadi jumlah bilangan oksidasi dalam suatu senyawa adalah 0. Berapakah bilangan oksidasinya P? H +3, O nya -8. Berapakah P nya?
Iya, P-nya plus 5. Jadi kalau kita jumlahkan plus 3 ditambah plus 5 ditambah min 8 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi P sama dengan plus 5. Sekarang yang kedua. Berapakah bilangan oksidasi Fe dalam FeCl3? Tadi kita sudah mempelajari bahwa dalam suatu senyawa bilangan oksidasi suatu unsur logam akan sama dengan valensinya dan bertanda positif. Jadi Fe memiliki valensi 3, maka Fe bilangan oksidasinya bertanda positif sama dengan valensinya, jadi plus 3. Kemudian yang ketiga, berapakah bilangan oksidasi C dalam CO3 2-. Ini adalah sebuah ion. Tadi kita sudah mempelajari bahwa jumlah bilangan oksidasi dalam suatu ion sama dengan muatannya. Jadi nanti jumlahnya sama dengan min 2. O tadi kita sudah tahu O itu biloknya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Min 6. Ya kan? Berapakah C-nya agar jumlahnya menjadi min 2? Maka C-nya adalah plus 4. Iya, jadi biloknya C adalah plus 4. Oke anak-anak, ini tadi kita menentukan bilok unsur dalam suatu senyawa atau dalam suatu ion. Apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari di sini akan kita pergunakan untuk menyelesaikan soal-soal reaksi yang berkaitan dengan reaksi redoks. Coba kita lihat salah satu contoh reaksi di depan ini, yaitu MnO2 plus 4HCl menghasilkan MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. MnO2 kita tadi sudah mempelajari O itu biloknya min 2, berarti min 2 kali 2 min 4. Jumlah keseluruhan dalam suatu senyawa bilok itu selalu 0. Jadi Mn di sini pasti plus 4. HCl hanya tadi sudah kita pelajari plus 1. Jumlahnya 0, berarti di sini min 1. MnCl2, Mn valensinya 2. Mn logam berarti biloknya plus 2. Jumlah seluruhnya 0, berarti ini min 2. Min 2 itu untuk Cl sebanyak 2, maka Cl hanya Cl saja min 1. H2O, O-nya min 2, jumlah seluruhnya 0, berarti di sini plus 2. Jadi untuk satu atom H plus 1. Cl2 bebas berarti 0. Kita lihat perubahan bilangan oksidasinya. Mn menjadi ini tadinya plus 4 menjadi plus 2, berarti turun, maka mengalami reaksi reduksi. Karena reaksi reduksi itu adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi. Di sini plus 4 menjadi min 2. Sedangkan Cl-nya dari min 1 berubah menjadi 0, mengalami kenaikan, maka reaksinya dinamakan reaksi oksidasi anak-anak. Jadi yang kita tandai adalah yang berubah saja, yang tidak berubah tidak perlu kita tandai. Jadi kita simpulkan bahwa reaksi yang ada di sini merupakan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu reaksi yang di dalamnya ada reaksi oksidasi sekaligus reaksi reduksi. Nah, kita juga bisa menentukan yang mana reduktornya, yang mana oksidatornya. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Anak-anak, kita lihat reaksinya yang sudah kita tandai tadi. Jadi yang mana yang reduktor? Reduktor adalah yang mengalami oksidasi, yang mengalami kenaikan bilok Cl, tetapi dalam hal ini Cl-nya terikat oleh H. Jadi
Jadi yang kita tulis adalah HCl ya. Terus oksidatornya yang mana? Oksidator zat yang mengalami reduksi, yang mengalami penurunan memang Mn, tetapi Mn-nya terikat pada MnO2. Jadi yang mengalami reduksi adalah MnO2. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kamu memahami konsep redoks ya, dari perubahan bilangan oksidasi. Oke anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan hari ini, yaitu bagaimana kita menentukan apakah suatu reaksi disebut reaksi redoks atau bukan.